Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terdengar dari suara menjawab salamnya seperti isyarat Habib tong lila teuing. Sapartos kitu? Bener. Nah, jawab salamna meni lemes banget. Hah? 2 jam? Masya Allah. Jadi semangat apa cukup? Semangat apa lanjut? Lanjut apa cukup? Coba pengen denger jawab salam lagi yang kompak. Karena jangankan kita ceramah sampai akhir nih, atau kita hadir di sini sampai jam 10, sampai jam 11, jangankan panjang. Andai kata perkumpulan malam hari ini hanya dapat pahala jawab salam, itu udah cukup banget buat bekal dunia akhirat kita. Teu ceka pakai amin amalkeun. Betul, jawab heula atuh, betul nggak? Karena keutamaan menjawab salam itu sangat agung, besar. Saking agungnya, sound system pun hayang jawab salam sih kan. Ya. Nah, dia pengen jawab salam juga tuh. Tapi bagus kayak yang tadi kayaknya sound systemnya. Jangan ini terlalu ehonya ini loh. Suara yang tadi kayaknya bagus mang, punten. Ibu kedengeran nggak? Yang di belakang kedengeran nggak? Hebat. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Bapak-bapak jelas? Hebat Pak RW, ngeun di dieu can dijelaskeun geus jelas. Ngeun di dieu unggul. Masya Allah. Ini di mana-mana saya jelasin dulu baru jelas. Ini enggak, subhanallah, belum dijelasin udah jelas. Intinya saya nggak mau bahas tentang keutamaan menjawab salam, itu banyak banget sampai ada satu kitab khusus menjelaskan hanya tentang keutamaan menjawab salam. Tapi yang jelas pahalanya besar banget. Salah satunya keutamaan menjawab salam itu bisa menumbuhkan satu sama lain dalam hati kita rasa cinta karena Allah. Dan cinta karena Allah ini mahal. Cinta karena Allah ini luar biasa. Banyak di antara kita yang hari ini saling mencintai tapi nggak karena Allah. Cintanya karena dia cantik, cintanya karena dia kaya, cintanya karena dia punya profesi yang sama, cintanya karena sama-sama punya main game bareng, itu cintanya karena faktor itu. Dan cinta yang dilandasi bukan karena Allah, akan datang masanya kata Allah dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Akan jadi saling musuh bermusuhan. Mau punya kekasih nanti jadi musuh, mau? Mau kayaknya jawabnya enggak. Mau punya kekasih nanti jadi musuh, mau? Mau punya orang yang kita cintai nanti jadi musuh kita, mau? Makanya harus saling menumbuhkan rasa cinta karena Allah. Dan tanda orang cinta karena Allah itu, tandanya apa? Dia nggak berani setelah mengucapkan salam, setelah menjawab salam, lidahnya membicarakan keburukan saudaranya itu di belakang dia. Itu tanda orang cinta karena Allah. Dan di setiap sujud atau dalam setiap doa dia nggak pernah lupa menyelipkan nama kekasihnya karena Allah tadi. Itu namanya cinta karena Allah. Sulit apa sulit? Punya kekasih model gitu sulit apa sulit? Sulit nggak? Sulit nggak Bu? Sulit. Mau kayak gitu teh. Bisa kita punya kekasih yang selalu kita doakan dalam setiap waktu kita? Jarang. Dan kita doa buat diri sendiri aja sering lupa. Habis sholat yang kita lakukan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, kabur. Leungit teuing ka mana? Ujang neng nah tengah doa. Nu kamari ge can dikabul ku Allah. Reudang aja mana ayeuna mah. Betul? Betul apa enggak? Tong dibetulkeun salah eta teh. Maka dari itu, ayo sama-sama sekali lagi kita menjawab salam dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan salam dan keselamatan buat kita. Selamat dunia, selamat alam barzah, selamat dalam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada uang 1 juta di tangan kanan saya, contoh.
Ada uang di tangan kiri saya 3 juta. Pilih yang mana? 1 apa 3? Hah? 1. Ya honu eta mah. Api-api cek orang Sunda mah. 1 apa 3? Hah? 3 dong, tong ngawadul lah, orang butuh duit itu. Bener apa ente? Bener, pasti nyarinya yang 3, nggak mungkin 1. Orang kitanya butuhnya 3, kebutuhan kita banyak, segala macam banyak, pasti kita ngambil yang 3 tong api-api hiji cukup, hiji cukup, keisukan kumaha ente lieur. Pasti kita akan memilih jumlah yang lebih banyak tentang urusan duniawi. Iya, itu urusan dunia, apalagi urusan akhir. Tadi kita ngucapin salam berapa kali? 2. Mau 2 apa 3? Pahalanya biar lebih gede, pahalanya biar lebih agung, dan pahalanya biar lebih besar. Sekaligus langsung praktek, lain ngaji hungkul ya. Kita kalau ngejawab salam lagi langsung praktek. Dan sekali lagi jangan ada yang diem, karena sungguh rugi orang yang diajak ngejawab salam tapi dia diem. Dan hati-hati, jangan-jangan dia diem bukan karena nggak mau jawab salam, memang Allah nggak izinkan dia jawab salam. Hati-hati ya. Makanya kalau kita dengar ada orang ngucapin salam, kita harus jawab, karena hukum menjawab salam. Nah, hukum jawab salam? Hukum jawab salam? Ayat 2 kan wajib teh, ayat fardu ain, ayat fardu kifayah. Nu jelas satu. Hukum jawab salam? Hukum jawab salam? Fardu ain cenah. Fardu ain itu adalah suatu amal ibadah yang setiap individu yang sudah mukallaf wajib mengerjakannya. Hukumnya kalau dia kerjakan dapat pahala, kalau dia nggak kerjakan dapat Berarti dia nu tengah jawab salam kabeh doraka ta. Hoyong doraka. Berarti bener nggak jawab salam fardu ain? Alah, bener apa enggak? Kan tadi ada yang diem, berarti yang diem tadi doraka. Ini kira aku hadir maulid menang doraka, tinggal pisan. Orang ngobatur hadir maulid menang besek, menang hajat, dia menang doraka. Tuh kumaha? Jadi hukum jawab salam apa? Ini dasar nih, tong bilang wajib, ai bilang wajib masa karek lahir itu teh. Apa? Tadi udah Habib jelasin fardu ain, berarti tadi yang nggak jawab doraka. Berarti kayaknya perlu diberi hadiah yuk. Waduh itunya. Mau. Siapa yang bisa jawab? Kasih uang 50.000. Apa hukum jawab salam? Aku nggak nanya sama di belakang. Yang di belakang juga kurang tepat jawabnya. Hukum jawab salam apa? Fardu kifayah. Yakin ibu? Yakin? Fardu kifayah. Benar. Ada yang bisa jawab nggak? Ini hese ngomong, tenyaho gitu beb jawab gitu. Ya Allah. Kita ini subhanallah tabaraka, tinggal bilang sama-sama kompak teu apal gitu. Apa hukum jawab salam? Nyerakeun tos gede orang Islamnya bukan mu'alaf, Islamnya dari kecil, masa nggak tahu hukum jawab salam? Tapi saya di sini bukan mau meniat merendahkan atau mengecilkan, enggak. Saya ingin semuanya sadar, saya ingin semuanya coba lebih perhatian. Ternyata begitu jauhnya kita tentang esensi ajaran syariat Allah. Kita ini jarang mencari tahu tentang hukum-hukum Allah. Makanya kadang jarang merasakan nikmat sholat, jarang merasakan nikmat puasa, jarang merasakan nikmat baca Quran. Kenapa? Hilang esensi makna itu. Kita nggak pernah pelajari. Padahal salam ini sehari wajib 5 kali kita ucapkan dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum kali 5 10 kali. Masa nggak tahu hukum jawab salam? Ini kan ada yang salah, bukan dalam syariat Islamnya. Yang salahnya adalah warga setempat ketika di Masjid At-Taqwa dan Masjid Al-Huda bikin pengajian, nu hadir. Alasannya sibuk. Kenapa sibuk? Ya bib, saya ini sibuk, anak saya sekolah. Sibuk anaknya sekolah, pas anaknya udah selesai sekolah SD, sibuk SMP. Setelah sibuk SMP, sibuk SMA atau SMK. Setelah sibuk SMA, sibuk kuliah. Setelah sibuk kuliah, nanti sibuk cari kerja. Setelah sibuk cari kerja, bilangnya sibuk pengen menikah. Setelah menikah, sibuk punya anak. Setelah langsung punya cucu, kumaha eta?
punya anak heula. Nikah lahirkan cucu hebat eta mah tuh Siti Maryamnya luar biasa. Hah? Apa yang terjadi setelah dia punya anak sibuk punya setelah sibuk punya anak sibuk punya cucu, ngurusin cucu, mikirin anak segala macam. Setelah sibuk punya cucu, sibuk anjeunna dimandikeun, dikain kafankeun, disolatkeun. Iraha ngajina. Lamun orang terus alasan sibuk, alasan terus cari dunia, kapan ngajinya? Islam nggak pernah melarang orang berikhtiar mencari rezeki. Bahkan Islam memberikan jalan dan peluang-peluang besar dan bahkan metode-metode tercepat untuk mendatangkan rezeki daripada Allah Subhanahu. Tapi harus adil dong dalam membagi waktu. Waktu gawe, waktunya ikhtiar, waktu pengajian, hadir pengajian. Saya lebih senang warga-warga atau umat Nabi itu bukan hanya kumpul sebanyak ini di acara tahunan Maulid, tapi alangkah indah dan senangnya Nabi Muhammad kalau setiap minggu di Masjid Al-Huda dan di Masjid At-Taqwa atau Masjid RW setempat yang kalau ada pengajian ramai kayak gini. Amin. Mudah-mudahan insya Allah amin. Siap? Karena yang ngaji itu kebutuhannya bukan buat yang ngajar. Yang ngajar mah dia ada yang hadir cuma 1 atau 2, nggak rugi yang ngajar mah. Karena yang ngajar itu interaksinya sama Allah. Dia cari pahalanya sama Allah. Ada orang yang ngedengerin 1 atau 2 nggak bakal berkurang itu pahala yang telah diberikan dan telah dijanjikan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Tapi yang rugi siapa? Yang rugi warga setempat. Kalau masjidnya ada pengajian, api-api tengah dangu, api-api tengah ngadengi. Terbukti dari mana? Terkadang nih, saya suka bertanya-tanya ininya. Kamu nanya, ini saya bertanya-tanya nih. Kalau pengajian kadang di masjid, itu saking sepinya kadang orang yang hadir cuma 3, 4 atau 10 orang, tapi di tengah-tengahnya kosong. Kemana nyender hungkul tuh? Di tembok, di tiang gitu kan. Ustadznya sih gak ajar juri gue gitu. Tuh saya agak aneh, agak berpikir begini, kok bisa orang ngaji begitu ya, tapi giliran di panggung ada dangdutan, nu aki-aki ge, diharuh gue gitu. Nyawer tuh. Bener apa enggak? Dangdutan ada orang nyanyi boy band atau nyanyi naon, diharap dia gitu kan. Hai pengajian tengah-tengah suka kosong, duduknya di pojok, duduknya nyender. Engke lamun alasan nyeri cangkeng. Tapi dia dangdut kieu kumaha eta? Teu nyeri cangkeng ning. Padahal yang namanya orang duduk di depan saat ngaji itu dapat ampunan dari malaikat Allah. Dapat ampunan, hadisnya sahih itu. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan cara beradab menuntut ilmu. Tapi kadang sering kali pengajian, Allah, tengah-tengahnya kosong. Benar tuh Bu? Benar tuh Bu? Ibu nggak bisa jawab, jarang hadir Bu itu. Nah, benar apa enggak? Soalnya saya nggak mau nanya bapak-bapak pasti cicing ditanya oke. Ya, dah headset jadi nanya ibu-ibu, benar atau tidak? Alhamdulillah. Intinya saya ingin warga setempat ketika mengundang saya niat kesini bukan hanya menyenangkan panitia atau Pak RW. Kalau niat saya menyenangkan Pak RT, Pak RW, pokoknya saya ngomong aja deh, bodo amat masyarakatnya mau dengar atau tidak. Yang penting Pak RT udah tahu saya ceramah sejam setengah atau 30 menit. Terserah, yang penting saya udah ceramah bodo amat. Tapi enggak, saya pengen semua yang hadir pulang bawa ilmu baginda Nabi Muhammad. Maka kadang saya pakai bahasa-bahasa yang dengan itu ibu bapak semuanya biar fokus. Fokusnya bukan karena saya minta dihormati, tapi saya mengajak kalian untuk sama-sama menghormati qaulallahu ta'ala, ucapan Allah dan ucapan Nabi Muhammad. Karena saya tidak mengarang ketika berbicara di atas panggung ini, tapi saya hanya menjadi penyampai apa yang pernah Nabi sampaikan melalui sahabatnya ke tabi'in, tabi'innya ke para tabi'in sampai ke guru-guru saya. Saya sampaikan kembali. Maka dari itu mudah-mudahan ibu bapak semuanya dalam keadaan fokus menyimak. Insya Allah, amin ya rabbal. Siap menyimak? Siap mendengarkan? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hukum menjawab salam itu yang benar jawabannya adalah kondisional. Itu yang tepat jawabannya. Sebab kalau kita langsung putuskan hukum menjawab salam fardu ain, kasihan yang tadi nggak jawab salam doraka dong. Atau kita langsung pukul dia fardu kifayah. Kalau kita hukumkan fardu kifayah,
Gimana nasibnya kalau ibu-ibu pulang dari beli sayur, lagi sendirian, tiba-tiba Pak RW lewat, Pak RW bilang Assalamualaikum. Kalau fardu kifayah itu dilakukan oleh sebagian, yang lain gugur dari kewajiban. Si ibu teh ngan fardu kifayah bae we cici. Entong dosa ibu itu. Maka hukum menjawab salam itu kondisional. Kalau dia sendirian hukumnya fardu ain. Kalau dia lagi sendiri. Tapi kalau dia lebih dari sendirian, berdua, bertiga seperti halayak ramai seperti ini, hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau cuma 2-3 orang yang jawab, yang lainnya gugur dari kewajib. Cuman yang dapat pahala yang jawab doang, yang diem nggak dapat pahala. Rugi nggak dapat pahala? Rugi atau tidak? Rugi. Maka dari itu sekali lagi semuanya jangan sampai nggak jawab salam, dan ini jadikan pembaharuan, dan ini jadikan modal pertama agar kita membiasakan kembali selalu mengucapkan salam, selalu mengucapkan salam. Karena banyak sekali hari ini rumah-rumah umat muslimin wal muslimat, saat dia sebagai orang tua masuk ke rumah udah jarang lagi ngucapin salam. Begitupun anaknya, ya wajar anaknya nggak ngucapin salam, orang tuanya nggak pernah nyontohin. Wajar anaknya itu kurang ajar karena orang tuanya nggak pernah ngajarin. Jadi ibu bapak jangan sekarang mengeluh, Habib anak saya meni durhaka ke abi, anak saya teh meni bedegong, anak saya teh meni males, anak saya teh meni tengarti berbakti. Habib tanya lagi, emang anak ibu gak berbakti setelah kecilnya ibu bapak ajarkan cara berbakti? Ajarin gak cara berbakti? Kalau ibu bapak ngajarin, mendidik, betul-betul ngasih pelajaran yang sesuai dan sesungguhnya, dia kurang ajar, wajar boleh dia ngeluh seperti Nabi Nuh mengeluh tentang anaknya Kan'an kepada Allah Subhanahu, karena udah dikasih pendidikan masih bedegong. Nah zaman ayeuna apa itu? Orang tuanya hari-hari aja. Orang tuanya biasa-biasa aja. Orang tuanya dari kecil yang diajarkan sama anaknya apa? TikTokan, YouTubean, Instagraman, nyanyi-nyanyinya yang dia kenal kartun. Habib gak bilang nonton kartun itu haram, boleh silahkan. Tapi jadi orang tua harus adil. Jangan anaknya lagi kecil yang dia kenal dan dia dambakan dan dia sayangi adalah SpongeBob. Jangan, ibu bapak harus temenin kalau dia nonton. Anak-anak kita umur 3 tahun, umur 4 tahun, 5 tahun. Siapa fans dia? SpongeBob. SpongeBob itu laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Ini penting, ini bab akidah, ini bab akhlak ini. Laki apa perempuan? Nah eleh ku si Sandy nu awewe. Bagi kita yang dewasa biasa kartun. Anak kita, oh saya laki-laki tuh lemah ya. Laki-laki tuh kok gampang nangis ya. Itu berefek banget. Film Ipin Upin itu bagus di dalam banyak karakternya. Tapi ada satu karakter seorang laki-laki, namanya siapa? Mak Saleh. Hai. Bagi kita yang dewasa biasa. Bagi anak kita bu, nggak ngerti apa-apa, ibu nggak temenin dia nonton, nyontoh. Laki-laki udah ngelimbai aja. Gimana setelah dia besar kita tuntut dia durhaka? Orang kecilnya nggak pernah dikenalin sama Nabi Muhammad. Orang kecilnya nggak pernah diajarin cara cinta Al-Quran. Gimana tumbuh besarnya mau cinta Islam? Gimana dia tumbuh besarnya mau cinta agama, mau cinta orang tua? Dari kecilnya nggak pernah diajarkan. Maka saya sekarang dengan tegas ingin menasihati diri saya secara khusus dan umumnya kepada siapapun yang udah punya anak, jangan tinggalkan sosmed. Nggak apa-apa main sosmed tapi difilter, karena zaman kita sekarang nggak bisa lepas dari sosmed. Kita sekarang adalah orang-orang yang bukan salah sosmednya, tapi salah kita orang tua yang tidak memperkenalkan cara pakai sosmed. Karena banyak juga manfaat sosmed, kita nggak pungkiri, betul atau tidak? Tapi mainkan, biarkan anak itu nonton, dibatasi waktu dan ditemani serta diajarkan. Nah ini tontonan kamu tentang kartun ini nggak benar. Sebenarnya laki-laki itu harusnya tegas, nggak ceng, diajarin. Atau kita kasih dia tontonan-tontonan yang baik. Ini penting bu, dan ini inti daripada maulid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu emang tugasnya ketika lahir di dunia tujuannya buat apa sih? Wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Ini akhlak yang penting. Jadi inti maulid itu bagaimana cara kita memperbaharui akhlak budi pekerti kita
dan budi pekerti anak-anak kita, dan budi pekerti orang yang kita tanggung jawab di dalam dunia kepada mereka. Bagaimana cara kita sebagai orang tua bisa memberikan pendidikan yang baik? Kalau dia sadar, Dabib kumaha dek mere pendidikan, da abi mah teu paham naon, da abi mah teu ngerti naon, da abi mah ka agama ge nol. Lah kalau sadar dirinya memang nol di dalam agama, ibarat teko kosong yang kosong, gak bisa menuangkan apa-apa kepada anaknya. Kalau udah sadar begitu, jangan juga malu dan gengsi untuk menyekolahkan anak ke pondok-pondok pesantren, ke majelis-majelis ilmu, ke tempat-tempat yang baik, titipkan. Di dalam Al-Quran itu ada satu keluarga namanya Al-Imran. Makanya jadi nama surat setelah Al-Baqarah adalah Al-Imran. Ini keluarga Al-Imran ini orang baik, orang soleh. Tapi mereka ketika lahir anaknya bernama Maryam, mereka kedua orang tua ini sepakat, kita gak bisa ngasih pendidikan sama anak kita karena ilmu kita minim. Kita gak mempelajarin ajaran nabi-nabi sebelum kita. Kita gak ngerti banget, kita ini orang awam. Maka suaminya sepakat, ya udah kalau begitu nih anak perempuan kita, yuk kita titipkan kepada Nabi Zakaria sebagai seorang pengajar yang baik. Itu tugasnya orang tua. Jadi ibu bapak jangan pernah ketakutan akan suatu rezeki seorang anak di masanya akan datang kalau disekolahkan ke pondok pesantren. Jangan khawatir, karena rezeki ibu sampai sekarang bisa besar tuh gara-gara siapa sih? Ibu bapak sekarang bisa tumbuh besar, badan sehat, alhamdulillah. Itu gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Allah. Ada orang tua, nggak ada orang tua, memang sudah rezekinya ditetapkan sama Allah. Memang Allah gerakkan hati orang tua ibu bapak dahulu, ikhtiar, kerja dan lain sebagainya, sehingga tumbuh. Dan jangan takut, rezeki itu suatu hal yang dijamin oleh Allah Subhanahu. Saya hampir 14 tahun pondok pesantren, dan saya membuat survei kecil-kecilan di daerah saya aja deh, nggak usah jauh-jauh, daerah Cimahi. Saya nggak pernah menemukan ada seorang anak lulusan pondok pesantren atau seorang anak lulusan pelajar dalam bidang agama yang setelah dia lulus dia memiliki status miskin. Belum pernah saya temuin, belum pernah sama sekali, demi Allah belum pernah, nggak ada. Tapi setelah saya telaah, oh banyak di antara mereka yang memilih hidup sederhana, banyak. Memilih hidup miskin, banyak. Pilihan. Bukan itu sebuah hal yang jadi anugerah dia miskin, enggak. Karena dijamin rezeki orang menuntut ilmu. Dan ibu bapak jangan mindsetnya kalau anak pesantren, anak mondok, oh anak saya jadi kiai. Siapa yang bilang pondok pesantren itu keluarnya harus jadi kiai? Siapa yang bilang orang kalau belajar didikan agama di masa kecil, besarnya harus jadi ustadz, kiai yang ceramah di atas panggung? Siapa yang bilang? Enggak ada. Tapi saat anak ibu bapak di masa kecilnya mempelajari dan memperdalam ilmu agama, maka dia telah terbekali akan profesi dia di masa depan yang Allah akan titipkan. Berapa banyak sekarang anggota DPR diisinya oleh anak santri juga yang baik-baik? Ada. Presiden kita dahulu Gus Dur itu sekolah apa nyantri? Nyantri, belajar jadi presiden. Jadi intinya, dari rasa cinta saya kepada ibu bapak semua, ayo hidupkan Masjid Al-Huda, Masjid At-Taqwa, dan masjid-masjid sekitar dengan selalu menimba ilmu. Belajar, ngaji, nggak rugi. Orang yang belajar itu nggak bakal pernah rugi. Orang belajar itu akan bahkan mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan alam barzah, kebaikan akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kira-kira semuanya siap insya Allah menghadiri majelis ilmu? Siap? Siap, mani lulus ibu bapak baru diajak jawab aja udah lemes, apalagi nanti ngaji nih. Ayo kita niatin sekarang, karena kita berdoa sama Allah. Bilang siap tuh karena hati kita koneksi kepada Allah. Bisa jadi di sini doa mustajab, ibu-ibu bapak semuanya jadi semangat. Amin. Kira-kira siap menghadiri majelis ta'lim? Siap. Kira-kira siap menghadiri majelis ta'lim? Siap. Siap insya Allah memondokkan anak pesantren? Siap. Siap dong, jangan nggak siap. Dan pondok pesantren itu maksud Habib juga jangan sampai sembarangan juga. Ya harus difilter, karena banyak di Bandung ini alhamdulillah nggak kurang dari 100 pondok pesantren yang sangat bagus dan dia bermadhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah serta memiliki pengajaran karakteritas yang baik dan luhur. Banyak di Bandung ini nggak kekurangan. Alhamdulillah di Bandung ini banyak pondok pesantren. Kiai-kiainya, ajengan-ajengannya luar biasa. Yang kurang nu ngajina. Yang kurang nu
ngaji. Mudah-mudahan insya Allah warga setempat adalah ahli-ahli pengajian. Amin. Mudah-mudahan yang hadir insya Allah adalah ahli-ahli ilmu. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Malam hari ini saya berbahagia dan saya sangat senang sekali, dan bahkan kalau boleh jujur saya cemburu atau bisa dibilang iri yang dihalalkan. Habib ngaco-ngaco nih. Emang boleh hasut? Emang ada hasut yang dibolehkan? Hasut itu kan gak boleh. Iri itu gak boleh. Boleh gak iri? Gak boleh. Nabi Muhammad bersabda, iyyaka wal hasad. Hati-hati dengan keirian, kata Nabi Muhammad. Karena yang namanya sifat iri di dalam hati itu akan memakan kebaikanmu sebagaimana api yang begitu cepat memakan kayu bakar. Cepat gak tuh? Kalau ada api ditempelkan di kayu bakar, gosongnya cepat gak tuh? Anggusnya cepat gak tuh? Begitulah sifat di dalam hati yang bernama iri. Saat dia sholat subuh, setelah sholat subuh baca Quran, setelah baca Quran dia sholat isyraq, setelah sholat isyraq dia sholat duha, setelahnya dia nyiapin suaminya sayang istri, pahalanya besar. Sholat zuhur berjamaah, asar berjamaah, ikhtiar cari rezeki, dapat pahala besar. Pas sore hari pulang lagi capek-capeknya ngelihat tetangga beli kulkas, dia kedinginan. Bengita pahala. Yang dibangun hari itu cepet banget hilangnya gara-gara dengki ngeliat kulkas tetangganya dia kedinginan. Ngeliat tetangganya beli kompor dia panasan. Dia tetangganya punya aksesoris yang baru. Kita kan gawinnya jemuran sarua. Nangis boga motor. Mau. Suudzon, iri, dengki, itu nggak boleh. Itu tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Tapi Habib bilang tadi Habib iri sama kami. Habib nggak bener nih. Enggak. Ada iri yang dihalalkan dalam syariat dalam dua keadaan. Ini biar tahu. Ada dua iri yang dihalalkan dalam syariat, bahkan dianjurkan untuk kita selalu iri. Kepada siapa? Kepada orang yang Allah berikan harta, tapi dia nggak pernah putus sedekah siang malam. Terus bersedekah. Kita iri sama dia, pengen selalu bisa bersedekah. Yang kedua, orang yang Allah berikan anugerah bisa baca Quran atau hafal Quran, dan dia nggak pernah lidahnya kering untuk tidak membaca Quran. Siang malam terus baca Quran. Artinya kata ulama, setiap ibadah, kan tadi sedekah ibadah, baca Quran ibadah, setiap ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang lain, kemudian kita iri, kita pengen punya ibadah yang sama kayak dia, maka iri di dalam bidang ibadah itu boleh. Bedanya, kalau iri tentang urusan dunia, itu namanya hasud. Hasud itu apa? Ngelihat kenikmatan orang lain, sekaligus kita pengen nikmat itu hilang dari dia. Itu namanya Tapi kalau yang tadi saya katakan boleh, namanya ghibtoh. Namanya apa? Pakai G, ghibtoh. Ghibtoh itu iri kepada suatu kebaikan, tapi di waktu yang bersamaan dia nggak pengen orang lain itu hilang dari kebaikan itu. Dia cuma pengen punya kebaikan yang sama. Nah, saya iri sama ibu bapak semua, karena ibu bapak malam hari ini Masya Allah tabaraka wa ta'ala termasuk kalau kata Nabi adalah orang-orang yang cerdas. Orang-orang cerdas. Benar tuh Bu? Ibu cerdas gak? Bapak cerdas gak? Pede. Ibu bapak semua adalah orang-orang yang benar? Bisa aneh. Masya Allah. Cerdas kok bisa dibilang cerdas sih? Cerdas itu definisi kita apa? Saat ada anak dapat ranking, cerdas. Ada orang sukses bisnisnya, cerdas. Dia pinter berbicara, cerdas. Enggak. Bukan itu yang dimaksud dengan cerdas dalam kacamata Rasulullah. Dalam kacamata Nabi Muhammad dan dalam kacamata syariat kita, cerdas itu ada dua. Definisi atau arti daripada Nih catat baik-baik. Dan sebelum saya lanjutkan, kita berdoa. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, saya berlindung kepadamu ya Allah, min marad, dari penyakit bubar poho. Seri ibu-ibu. Benar. Kita berlindung kepada Allah. Selesai dari sini jangan barho, rugi dong. Ini ilmu kan? Jangan sampai kita keluar dari sini bubar poho. Nah bubar poho sebab keur Habib ngajar teu didangukeun.
Tengenah Pak RW mah ngundangna Habib teu aya lucuna, teu aya ngabodorna. Ibu bapak kalau saatnya ini pengen denger ngabodor, mending pulang, beli kuota nonton step up komedi, lebih lucu. Apaan ka dia ngaji? Betul apa enggak? Kesini mau ngaji apa ngabodor? Ngaji apa ngabodor? Ngaji. Maka harus saya sesuai amanat yang diminta, ngajarin apa yang saya ketahui dari ilmu baginda Nabi besar Muhammad wasallam. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah daripada barho. Caranya gimana? Setelah doa, ikhtiar, fokus mendengar, fokus menyimak, dan jangan sampai kelewatan. Mudah-mudahan insya Allah ilmunya barokah. Jelas? Siap menyimak? Sebab kalau nggak menyimak, jangankan barho, dapat penyakit baru, cingho, cicing geus poho. Habib ngomong naon tadi, teuing cenah pokona mah kitu we, pokona mah teuing marah-marah teu jelas pokona. Bukan marah, cinta. Nah, anak kita kalau lagi makan es krim kebanyakan, ibunya marah, itu dibilang dia benci atau cinta? Cinta dong. Dan kalau kita setiap mendengar ceramah, kok ada nyeset-nyeset di hati, ini Habib nyinggung saya nih kayaknya ya. Oh ini kayaknya Ustadz ini nyinggung saya ya. Bukan nyinggung, jangan-jangan memang itu kulit kamu ketika luka dikasih betadin memang sok terasa perih. Oh bener, orang tadi nah hati ya penyakitnya. Nah orang kerasa nih, nah orang kesinggung. Jangan kesinggungan, sebab biasanya yang dengar ceramah saya kalau kesinggung pulang maut. Lain karena kesinggung, nah karena geus aja. Lain karena, jangan seuzon. Masa karena kesinggung maut? Gak mungkin dong. Meninggal itu adalah karena waktu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jadi tadi saya mau bahas apa tadi? Bahas apa tuh? Ngali singho. Bahas apa tadi saya tadi? Cerdas. Ya Allah. Apa tadi saya mau bahas apa? Cerdas. Definisi orang dalam kacamata syariat, dalam kacamata Rasulullah. Siapa mereka? Dua kata Nabi. Nih saya nggak mau banyak-banyak deh ceramahnya deh. Biar loba teuing nu dibawa ke lieur di Habib ngomong naon tadinya teuing pokona mah. Kayak ditanya ke budakna, "Mama tadi Habib eta nu irungna mancung teh ning." Oh, hayang ngadangukeun we, nu katawa berarti ngadangukeun, nu teu ngadangukeun dia bebaturan ketawa, dia ikut ketawa, kiki kunaon teuing cenah. Jangan sampai nanti pulang dari sini anaknya nanya, "Ma, Pak, tadi Habib ceramah naon?" Geus cicing mana tong nanya cicing. Saking kulobana. Ini Habib mau loba-loba lah. Dua we aya mah ngasih ilmunya. Tadi tentang salam, sekarang kedua tentang definisi Nih, catat baik-baik. Dua definisi cerdas. Yang pertama kata Nabi, siapa orang yang cerdas? Orang yang cerdas itu, sebelum saya kasih tahu, saya mau kasih tahu dulu nih yang lain. Cerdas itu, kalau sudah Nabi bilang cerdas, otomatis Allah pun bilang cerdas. Dan kalau sudah Allah yang bilang cerdas, kehidupan kita akan bahagia dunia akhirat. Karena Nabi nggak mungkin bicara sesuai hawa nafsu. Jadi ini untung besar nih, untung besar kalau kita dapat titel bukan dari universitas, bukan dari pemerintah, bukan daripada orang-orang penting di dunia. Tapi kita dapat titel cerdas dari yang maha pinter, daripada orang yang lebih, tidak ada yang melebihi kemuliaannya kecuali hanya Rasulullah. Ini dari Rasulullah dapat titelnya. Apa kata beliau? Cerdas. Yang pertama, mandana nafsah. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, yang namanya orang cerdas itu adalah yang pertama, dia yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, dia yang selalu mempersiapkan bekal menuju kematian. Jelas? Jelas? Saya ulang sekali lagi, yang namanya orang cerdas yang bisa selalu mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, orang yang selalu mempersiapkan bekal menuju kematian. Lah, kok Habib bilang kami di sini orang cerdas? Iya. Karena ibu bapak saat ini telah mengendalikan hawa nafsu. Di saat malam minggu, enaknya jam-jam segini ngapain? Enaknya ngeliatin orang-orang lewatnya. Betul nggak? Kayak nggak pernah ngeliat orang lewat. Orang lewat kan sering diliatin mulu, biarin dah jalma sama-sama jalan pakai kaki nggak pakai sayap. Mohon maaf ya, saya bukannya pengen ini, saya nggak mau ada satu orang nggak mau dengerin, nggak enak gitu rasanya, rugi, kasihan. Kalau sampai yang lain nyimak, dia nggak nyimak tuh kayak, ya Allah, itu kebiasaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau ngajar nggak mau ada sahabatnya yang nggak dengerin, pasti beliau tegur. Dari besarnya kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Maka fokus, satu fokus, kedua ini bagian dari adab mendengar hadis Nabi Muhammad. Kalau kita ngedengerin kadang Pak Presiden aja ngomong, kita dengerin dengan hormat karena kita termasuk warga negaranya, maka kita harus lebih hormat dengar ucapan Nabi karena kita adalah umat Nabi dunia akhirat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ningali lagi nu lewat lah. Kagoda we ningali. Jurik itu nih jurik nu ngagoda teh jurik itu geus jelas kalau Habib diomongkan fasih bahasana oge. Angger we ningali nu lewat. Emang ada yang lebih ganteng dari saya? Allahu Akbar, bercanda. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al semuanya adalah orang cerdas. Kenapa? Karena mampu mengendalikan hawa nafsu dari ba'dal isya sampai sekarang jam 10:13. Mampu dikendalikan hawa nafsu. Saat hawa nafsu pengennya inilah teuing acaranya yuk balik gitu orang setunduk. Inilah teuing ceramah teuing selapar itu mampu dikendalikan hawa nafsu. Bertahan, sabar. Anak-anak mudanya lihat hebat banget tuh, para pemain hadro, subhanallah. Di saat malam minggu yang tadinya biasa orang-orang muda nongkrong, main game online, mereka siap untuk duduk di sini. Makanya saya anjurkan yang punya anak perempuan, pengen cari wanita soleha, sok ke Habibnya, tong ka tim hadro. Tim hadro bu, subhanallah, karena tiap hari tugas mereka di bulan Maulud khususnya hanya memuji baginda Nabi Muhammad. Hatinya mengagungkan Nabi Muhammad, saking semangatnya main hadro mulu kan tangannya sampai kepelan tuh. Jadi ibu tenang kalau dapat mantunya orang ahli hadro, kalem, selamat itu anak ibu dijaga. Sebab bawang-bawang ke anak ibu talapung. Langsung tangannya kepelan kan tiap hari kerjaannya main hadro. Ya Rabbi bil cipatat ciledug. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah. Ibu mampu mengendalikan hawa nafsu. Anak-anak mudanya mampu mengendalikan hawa nafsu. Hanya sadar bagaimana cara kita mampu menjaga hawa nafsu ini, mengendalikannya sampai pulang ke rumah, bahkan sampai mati. Itu PR-nya. Jangan cuma menjadi orang cerdas hanya dengan waktu 3-4 jam. Selesai acara, Pak RW ngeusan panggung dicopot, jadi orang belegug deui. Entong. Kudu bisa selalu jadi orang karena jarang-jarang dapat cerdas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat titel cerdas dari Nabi itu jarang-jarang, susah. Dan ini semua adalah pemberian dari Allah. Sok aina sadayana ngacung, nu datang ka dieu karena keinginan hati ngacung. Ih wadul. Siapa yang datang ke tempat acara ini karena badannya sehat ngacung. Wadul. Ima wadul, ima nggak ngerti hakikatnya. Sebab dua-duanya salah. Kalau ibu bilang, serius, nanti jadi serius lah. Kalau kita bilang hadir ke sini karena keinginan hati kita, maaf, di tempat sini kata Pak RW tadi kakaknya sampai 700. Berarti warganya berapa? Ribuan. Yang hadir ada nggak nih 2000, 3000? Nah katanya hadir ke sini karena hati lah, sisa yang beribu-ribu itu kemana? Sibuk, sakit, tong suudon, temunang itu. Enggak, mereka punya sibukan masing-masing, tapi ada di antara mereka yang sama-sama punya hati, tapi Allah nggak gerakkan hatinya untuk hadir. Benar tuh? Benar. Yang kedua, ibu bilang karena kesehatan.
ibu kuat sehat. Nah sekarang di warga setempat emang yang sehat cuman yang 200-500 ini doang. Banyak dong, bener nggak? Nah terus kemana mereka? Ternyata memang ibu bapak di sini hadir karena anugerah Allah. Makanya Nabi kasih gelar oleh Nabi orang cerdas karena dia mau menjawab panggilan Allah dalam hatinya. Ini datang ke sini tuh bukan nyenengin Pak RW, bukan nyenengin panitia, tapi ibu di sini ingin dapat gelar titel orang cerdas di hadapan baginda Nabi Muhammad. Tapi tadi saya kasih garis bawah, kesininya itu karena anugerah dari Allah. Apa manfaatnya kalau ibu bapak sadar kesini karena Allah? Artinya balik di dia tam sombong. Entong ningali ayat tetangga untuk hadir, kurang mah lebih baik gimana? Temenang, karena ibu bapak kesini hadirnya aja karena Allah, pemberian dari Allah, nggak pantas disombongin. Malah justru harus nambah bersyukur. Dan jangan gara-gara Habib bilang kayak perkara tadi, pulang dari sini ngelihat ada anak muda lagi main gaple, lagi main game online, terus dia memandang rendah. Tinggal itu budak muda itu, mual aku kawinkan ke budak orang. Rock and roll wae gawe nanti. Entong. Tapi saya ngajarin gini supaya ibu nanti kalau pulang, bapak nanti kalau pulang ngelihat ada warga yang ibu bapak papaskan, yang ibu bapak lihat kok dia nggak mau hadir pengajian, nggak mau hadir maulid Nabi, yang saya harapkan ibu bapak angkat tangan kepada Allah, langsung ucapkan dalam hati, ya Allah, sebagaimana engkau anugerahkan saya bisa hadir ke tempat yang mulia, kenapa dia nggak kasih juga ya Allah. Besok-besok kalau ada pengajian, anugerahkan dia sebagaimana engkau menganugerahkanku. Gitu maksudnya teh, supaya dalam hati tumbuh rasa saling cinta karena Allah. Tapi tong gede teh ngadoana di harapan manehna. Li barudak keur nongkrong kabeh di dinya, ya Allah, ye budak-budakna ya Allah tam nih baraung ya Allah. Rentong tong tering-ting kesinggung. Nah di dalam hati aja, karena Nabi bersabda. Ini catat baik-baik. Kata Nabi, du'aun li akhihi fi dhahril ghaib mustajab. Allah, doa kepada saudaramu di belakang dia tanpa sepengetahuan dia, itu adalah doa yang mustajab. Itu doanya mustajab, Bu. Dan tidak hanya mustajab, kata Nabi, doa yang sembunyi-sembunyi untuk saudaramu akan menghasilkan satu malaikat turun dari langit. Dia mengaminkan doamu, dan malaikat tadi akan berdoa, engkau akan mendapatkan seperti apa yang engkau doakan. Malaikat doa, orang ngadoa, yakinna sahanu lebih cepat kabul, doa orang apa doa malaikat? Ini ragunya malaikat itu. Bener gak? Doa malaikat, karena malaikat gak pernah maksiat. Jadi kalau ibu sekarang nih, salah satu cara supaya ibu terlepas cepat utang ke Bang Emo. Bener, tapi tahu nih muka-muka utang Bang Emo nih, muka-muka utang pinjol nih. Gimana caranya? Ibu setiap sholat, setiap selesai sholat atau lagi sujud, bapak ngadoa, ya Allah, tetangga orang teh kata yang loba hutang, ya Allah lunasin, ya Allah beri jalan kepada nu loba hutang anjeuna. Padahal tapi dia doain sembunyi-sembunyi. Dia doain di penghujung malam, tetangganya yang punya utang dia doain, ya Allah, engkau adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan selainmu yang bisa merubah malam menjadi gelap, tiba-tiba besok menjadi terang, warnanya berubah dari hitam ke biru. Dan saya tidak pernah ada ilmu pengetahuan yang bisa merubah langit, pemerintah. Yang bisa merubah langit adalah teknologi. Yang bisa merubah langit adalah orang kaya. Yang bisa merubah langit adalah dukun. Yang biasanya kami datang kepada mereka yang gak mampu merubah langit, tapi kami datangnya kadang ke dukun, kami kadang datangnya ke pemerintah, kami datangnya kepada orang kaya. Tapi malam hari ini kami sadar engkau ya satu-satunya mampu merubah langit, ya Allah. Maka engkau lebih mudah merubah tetangga saya yang lagi punya hutang dapat jalan keluar. Detik tuh bagi Allah. Kecil nggak? Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu aing doa ke Allah teh, kata Nabi, caranya harus benar-benar manja. Caranya doa yang mustajab harus benar-benar minta mohon sama Allah dan yakin, gitu caranya. Dipuji dulu Allah, makanya ada Asmaul Husna. Walillahi Asmaul Husna waziyada. Maksudnya Asmaul Husna tong dibaca semuanya. Ya Allah, ya Rahman, bagus. Tapi mintalah nama Allah sesuai yang kita lagi butuhkan. Misalkan kita ini orang ahli maksiat, pengen dapat ampunan Allah, maka doanya, ya Allah ya Tawwab, ya Allah ya Tawwab, ya Allah yang Maha Pengampun. Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang Nabi Muhammad katakan tidak pernah peduli besarnya dosa hamba-Mu kalau dia mau taubat, ya Tawwab. Gitu.
Pengen mintanya kepada Allah rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Mu'ti, ya Razzaq, gitu caranya. Jadi kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Naon jelas nate? Oh gitu ya pokoknya. Jelasin tadi apa? Selalulah jadi orang cerdas dengan mengendalikan hawa nafsu. Jawabannya hese. Jawabannya mudah nggak mengendalikan hawa nafsu itu? Susah. Tapi saya satu kasih tips dan ini penutup karena nggak bisa lama-lama ceramahnya karena abis ini mau ke Cicalengka. Di sana udah nelpon wae tah orang dari tadi ningali HP mas nelpon wae udah teuing. Karena tadinya saya kira di sini jam 9, saya pun yang terlambat juga datangnya tadi karena macet, tapi mudah-mudahan insya Allah pertemuan ini bukan terakhir kali. PRW tong undang deui teu semangat amin oge. Mudah-mudahan pertemuan ini enggak terakhir kali. Kepaksa itu mah Amina. Gak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, hidupnya barakah, hidupnya jauh lebih baik lagi, amin ya rabbal. Sebagai penutup, gimana cara mengendalikan hawa nafsu dan gimana caranya supaya kita bisa selalu mempersiapkan bekal amal yang baik? Caranya istiqomah teh kumaha? Nih saya satu kasih jawabannya. Jawabannya cuma satu, gimana caranya? Cintai Nabi Muhammad dengan tulus. Itu doang, gak ada yang lain. Itu toh. Cintai Nabi Muhammad dengan tuh. Cinta gak sama Nabi Muhammad? Jawab lagi dengan 3-4 orang. Cinta gak sama Rasulullah? Pan jadi kaget kan jantungan. Sekali lagi saya tanya, cinta gak sama Nabi Muhammad? Gak kompak jawabnya. Cinta gak sama Rasulullah? Sekali lagi jawab dengan kompak dan supaya suara cinta kita dibawa oleh malaikat Allah sampai kepada makam baginda Nabi Muhammad. Jawab dengan kompak, cinta tidak sama Rasulullah. Sekali lagi kita jawab, cinta tidak sama handphone. Hah? Bener atau bener? Ya Habib kayaknya tadi keceplosan nih. Cinta nggak sama Nabi? Sama handphone? Pembohongan publik. Pembohongan publik itu teh. So kayaknya ngacung ngetemu HP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mudah-mudahan temawa HP lain teboga. Bisi kadang menjung-menjung memang teboga deh. Cinta sama HP? Enggak. Punya HP? Punya. Tuh kalau HP-nya nggak ada kuota 3 hari, kumaha hatena? Rungkat. Hatena kumaha? Hareudang. Gelisah. Cinta nggak sama HP? Enggak. Bangun tidur pegang. Ke kamar mandi pegang. Ih, uyuhan. Ke kamar mandi pegang HP? Nah, habis HP gitu. Mau makan pegang sendok. Aduh. Tapi HP wae tidak mati. Nah, habis makan lihat. Ya, jujur bener kan? Enggak bohong kan? Bener dong, cinta HP dong. Kan bilangnya enggak cinta, tapi realitanya interaksinya enggak pernah lepas dari cinta sama Nabi Muhammad. Udah sholat Isya belum? Sholat sunnah ba'diyah enggak? Itu kudu dijawab. Kudu. Cinta Nabi Muhammad enggak? Hari ini udah berapa lembar baca Quran? Itu kudu dijawab. Itu kudu. Dan saya bukan lagi ngajak ngabodor lain, introspeksi diri. Cinta enggak sama Nabi Muhammad? Cinta sama Rasulullah? Udah berapa ratus sholawat hari ini? Itu kudu dijawab. Ih, serius sih Wiwa. Ini saya ngajak introspeksi diri nih. Cinta sama Nabi Muhammad, cinta. Tapi berapa banyak mata saya dari tadi, maaf tanpa niat menyinggung, ini mata saya dari tadi ngelihat kok masih ada. Barusan semua kompak bilang cinta Nabi, tapi kok dari tadi saya perhatikan minum tangan kiri. Cinta sama siapa? Mana Nabi Muhammadnya? Karena ketika kita minum tangan kanan, tidak dengan tangan kiri, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, bangun tidur baca doa, kita saat ini bergerak lidahnya baca sholawat, bukan karena masalah kanan kiri, tapi masalahnya hati kita terkoneksi sama Nabi Muhammad. Hati kita tulus dalam mencintai Nabi Muhammad. Makanya saya aneh kalau ada orang-orang khususnya di Bandung yang gak suka sama acara muludan teh, aneh.
Benar-benar anaknya nggak habis pikir, karena kalau dia mencari dalil, terlalu banyak dalil yang membolehkan. Terlalu jelas dalam Al-Quran dan hadis yang menganjurkan kita untuk bikin acara maulid Nabi Muhammad. Dan saya nggak harus bahas di sini, terlalu panjang. Kalau mau kita diskusi sama-sama, benar-benar, tapi sepakat niat cari kebenaran, bukan pembenaran. Karena banyak orang hari ini setelah disodorkan dalil tentang acara maulid, dalil muludan, oh itu mah itu benar, itu mah cek mana udah anggur bid'ah cuma. Acara maulidnya bid'ah, acara maulidnya itu benar, acara maulidnya aneh cuma, acara maulidnya terus kita tanya, kenapa kamu bilang acara maulid itu bid'ah? Ya karena itu nggak pernah terjadi di zaman Nabi. Karena itu gak pernah ada di zaman Nabi. Oh, maksud kamu definisi bid'ah itu sesuatu hal yang gak ada di zaman Nabi, itu definisi bid'ah? Iya. Oh, kalau begitu saya makin yakin banget mana bid'ah. Ada banget tahu di zaman Nabi. Ayo tuh. Banget nah ya. Oh, mana bid'ah guys. Di otaknya tuh Masya Allah tabaraka wa ta'ala gitu. Enggak bener-bener insyirah. Padahal ngajinya karek di YouTube. Ngajinya karek di Google. Ngajina karek yang hiji ustad dua ustad, yang hiji ustad dua ustad ini belum tentu membaca banyaknya kitab-kitab yang lain, tapi gampang sekali menyalahkan orang lain. Padahal dari kecerdasan akal seseorang, dia akan sedikit mengingkari orang lain. Itu cerdas. Tapi kalau dia semakin gampang mengingkari orang lain dalam suatu ibadah, menunjukkan kebodohan. Dikit-dikit tinggal batur muludan bid'ah, ningali batur tabarukan dengan sesuatu ayat Quran dengan alim ulama bid'ah. Ningali batur ziarah kubur bid'ah. Ningali batur lagi datang pergi ke makam Nabi bid'ah. Gak boleh kamu ziarah ke makam Nabi. Yang benar itu ziarahnya ke masjid lain ke makam Nabi. Kabeh dibid'ahkeun, tolol-tolol teuing. Kasihan kita sama mereka. Tapi saya ingin mengajak ibu bapak untuk benci kepada pemikiran, bukan orang yang punya pikir itu. Bedain ya, bedain. Saya ngajak ibu bapak gak suka sama pemikirannya, bukan orangnya. Dan ini harus punya sifat kasih sayang. Artinya kalau kita benci sama pemikirannya, maka kita akan berusaha merangkulnya tanpa memukul, mengajaknya tanpa mengejek. Jangan benci orangnya. Kadang sebagian kita orang ahli sunnah ini nggak benar-benar berpikir saat ningali ada batur nggak senang ziarah kubur, gampang membidahkan langsung ke orang disirikan. Ai mana yang geus hidung banget goreng ngomong sebenarnya bidah entong gitu, tekengeng. Kita harus ngebantah pemikirannya karena dia ngeluarin pemikiran. Jangan orangnya muliakan. Orangnya tetap kita bersatu. Itu soal agama. Kok mau soal engke calon pilpres? Entong sampai beda pilihan langsung tonjok-tonjokan, sirik-sirikan di HP, komentar-komentar tuh. Dek naon? Jangan sampai beda pilihan seorang presiden yang cuma jangka waktunya 2 periode paling lama membuat kita benci satu sama lain, yang mengefekkan adalah kesengsaraan selamanya di akhirat. Mau entong geus bae beda pilihan mah, dan beda pilihan itu udah jadi sunnah dalam kehidupan. Kita nggak pernah selalu bisa sama dalam banyak hal, tapi kita selalu bisa berlapang dada dengan perbedaan. Nah, ibu bapak jeung pamajikan emang sarua kapan beda semuanya, tapi bagaimana cara kita menyatukannya. Jadi saya aneh sama orang yang anti maulid. Kenapa aneh anti maulid? Gini logikanya saya kasih. Tadi kan semuanya udah sadar ya, cinta kita sama Nabi kan sebatas lidah, belum sampai ke hati. Dan kita ini kalau ditanya dalam satu hari berapa lama punya waktu untuk Nabi Muhammad? Itu udah dijawab sih. Udah dijawab. Kita dalam satu hari ini 24 jam. Punya waktu berapa jam? Berapa menit? Berapa detik bahkan dalam satu hari ingat sama Rasulullah? Ada nggak? Allah ya Karim ya Rahman. Urang eta teh urang jarang ingat Nabi Muhammad. Lamun urang geus jarang ingat sama Nabi Muhammad, masa di dalam 1 tahun sekali dalam momentum ini nggak boleh untuk kita mengupdate cara kita mengingat Nabi Muhammad? Lain disuruh ingat Nabi Muhammad 1 tahun sekali, enggak. Ini adalah sebuah rumah sakit yang tujuannya mengobati penyakit hati kita. Lebih mengupdate kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saya kurang setuju kalau acara maulid dicampur dengan acara politik misalkan, atau acara-acara hiburan yang lalai. Kalau hiburannya nggak lalai nggak apa-apa. Acara maulid fokus kenalkan masyarakat kepada baginda Nabi Muhammad. Ajak masyarakat lebih mau mengenal sosok Nabi Muhammad. Kenapa kita sering lalai sama Nabi Muhammad? Jawabannya satu. Kenapa? Karena kita nggak kenal sama Nabi Muhammad.
Kita cuma tahu Nabi Muhammad itu bayi yang lahir di Mekah, disusui oleh Aminah, Halimatus Sa'diyah, terus hijrah ke Madinah, meninggal di Madinah. Titik, cuman itu kita tahunya. Kita nggak tahu gimana cara Rasulullah bangun tidur, gimana cara Rasulullah ke kamar mandi, gimana cara Rasulullah keluar kamar mandi, gimana beliau pertama kali bangun tidur ngapain, beliau tuh ngapain, bagaimana Rasulullah ketika mendapati matahari sudah mulai terbit, apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau lakukan dalam waktu duha, bagaimana cara beliau menyambut waktu zuhur, gimana kerjaan beliau setelah waktu zuhur, kalau beliau di rumah yang dilakukan dengan istrinya ngapain aja, terus waktu asarnya gimana, asorenya gimana, waktu maghribnya gimana, isyanya gimana, mau tidurnya gimana. No, kita daripada Nabi Muhammad. Padahal di muka bumi ini, demi Allah, tidak ada satupun orang di muka bumi ini daripada orang yang terkenal atau orang yang berpengaruh atau orang yang besar memiliki biografi yang lebih mendetail dari baginda Nabi Muhammad. Nggak ada. Cuma Nabi Muhammad satu-satunya manusia di dunia yang biografinya detail, biografinya itu sangat luhur, biografinya itu nggak ada satupun sejarawan yang ketinggalan mencatat biografi Nabi. Dari mulai bangun tidur sampai mau saking hebatnya para sahabat menceritakan detailnya tentang Rasulullah, jangankan kesehariannya. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan satu hadis, beliau mengatakan Nabi punya uban di dalam dirinya nggak lebih dari 20 uban. Berapa? Yang tumbuh di dalam diri Nabi nggak lebih dari 20. Nggak cuma segitu, beliau katakan dengan secara spesifik, 3-nya di jenggot, 6-nya di kepala, sisanya di dada. Ada yang lebih detail menceritakan sosok seseorang seperti Nabi Muhammad? Gak ada, Bu. Makanya saya bilang besok kalau punya uang 100.000, manfaatin beli buku cerita tentang Rasulullah. Biar setiap malam baca tuh biografi Nabi Muhammad. Apa judulnya? Banyak. Syama'il Muhammadiyah, biografi Nabi sehari-hari. Diterjemahin dengan bahasa Indonesia udah terlalu banyak banget. Alhamdulillah nggak kekurangan kita. Yang kurang nggak baca anak. Kalau ibu bapak memang sadar nggak bisa baca buku karena udah ningali buku tulisnya serada mata teh teka tinggali, aduh kudu pakai kacamata teh pecah di teka tinggali, begini namun ningali duit 100.000, wah bointa. Lamun maca hese, maka ibu bapak panggil anak cucu, nak punten, kadieu hayang menang es krim moal, ieu hayang duit bung, ieu berek 10.000 tapi pang macakeun cerita Nabi Muhammad. Ini baru cintanya tulus. Ini baru nggak cukup membahas Nabi Muhammad hanya di panggung 1 jam 2 jam doang. Ini adalah cara memperkenalkan kita biar lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Siapapun yang udah lebih dekat dengan Nabi, diawali dengan mencari tahu tentang sosok Nabi, wallahi hidupnya bahagia. Demi Allah, demi Allah, gak pernah kita melihat ada sesuatu yang berhubungan dengan Nabi kecuali sesuatu itu jadi mulia. Bukankah yang mulia itu bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Rajab? Tapi Nabi terlahir di dinya. Nabi gak lahir di bulan itu. Tapi bahkan Nabi lahirnya di bulan Rabiul Awal yang gak punya keistimewaan sama sekali. Kenapa? Karena Allah ingin kasih tahu ini waktu jadi mulia karena Muhammad, bukan Muhammad mulia karena waktu. Tanah yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, bedana naon jeung tanah orang di Indonesia? Naon bedana? Tahu bedana, sama-sama tanah. Bedanya di sana punya hubungan dengan baginda Nabi Muhammad. Tanah itu jadi mulia karena memiliki hubungan dengan Rasulullah. Nah, orang jadi umat paling mulia ketimbang umat-umat lain. Nah, orang lebih mulia dari umat Nabi Isa, lebih mulia dari umat Nabi Musa. Nah, orang lebih mulia dari umat Nabi Ibrahim karena kita langsung berhubungan dengan Nabi Muhammad, umat Muhammad. Paham? Maka siapapun yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad spesial, diawali tadi mencari biografinya. Kedua, jangan putus salawat, insya Allah hidupnya bahagia. Tidak panjang yang saya ingin sampaikan, mungkin itu saja. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi demi Allah saya cinta sama warga setempat, saya sayang sama warga setempat. Mudah-mudahan warga setempat bisa insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah. Berkah harta kalian, berkah umur kalian, berkah keluarga kalian, berkah sisa kehidupan yang entah berapa lama lagi kita akan jalani. Mudah-mudahan semuanya berkah, mudah-mudahan semuanya langgeng. Mudah-mudahan semuanya diberikan karunia oleh Allah meninggal husnul khatimah, berkumpul dengan ayahanda Sayyidatuna Fatimah, berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal.